Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 2, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH, dengan tugas yaitu mereview pada pertemuan keempat pada tanggal 15 Februari 2021 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. KUHP yang kita gunakan adalah WVS-NI yang berasal dari negara Belanda yang bernama WVS. Melalui pasal 75 RR dan juga pasal 131 IS, sejak 1 Januari 1918 berubah nama menjadi WVS-NI. Saat itu pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan Eropa terdiri dari negara Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Yang kedua, golongan timur asing terdiri dari Tionghoa, Thailand, Jepang, Arab, Pakistan, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan Bumi Putra terdiri dari seluruh masyarakat Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, WVS-NI itu diubah menjadi KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ada yang diubahnya yaitu nama penguasa dan bahasanya. Mata uang Belanda yang asalnya bernama gulden diubah menjadi rupiah. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. Ada 4 alasan, yaitu yang pertama alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsanya sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Karena KUHP Indonesia masih berpandangan pada WVS Belanda, jika ada pertanyaan bahwa apakah Indonesia pernah melakukan pembaharuan, maka jawabannya adalah pernah. Bahwa Indonesia pernah melakukan pembaharuan tetapi secara parsial. Yang kedua yaitu alasan sosiologis. Jika kita bedah dan mempelajarinya lebih dalam lagi, yang ada di WVS Belanda itu ada beberapa nilai dengan nilai yang ada di Indonesia seperti nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama. Contoh hukuman mati. Walaupun pada prinsipnya melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu alasan praktis. Di Indonesia pasti kebanyakan tidak bisa menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVS-NI itu bahasa Belanda. Maka dari itu, Indonesia mengubahnya dengan KUHP yang di dalamnya resmi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat yaitu alasan adaptif. Negara Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, dan asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaharuan. Ada beberapa cara. Yang pertama, kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidanakan, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidanakan, atau di penciptaan delik baru atau diperlakukan. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Perintah Presiden Tahun 1965 tentang penodaan agama yang dikritik oleh Profesor Umar Seno Aji. Yang kedua yaitu deskriminalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidanakan karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidanakan atau disebut memandulkan delik. Contohnya pada pasal 534 KUHP terbatas, hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Yang ketiga yaitu rekriminalisasi, yaitu gabungan dari kriminalisasi dan deskriminalisasi,
yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidanakan karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidanakan. Kemudian karena perkembangan masyarakatnya pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidanakan kembali. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidanakan. Yang keempat yaitu depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam dipidanakan, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Contoh, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administratif. Yang kelima yaitu minti hering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti dengan sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.